Nah sekarang kita bakal buka roofnya. Voila. Nah ini emang bener-bener kelihatannya tuh mewah. Emang mewah ini mobil dengan interior yang warna merah. Mobil S2000 ini adalah terkencang tercepat yang pernah aku naikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hai everyone. Tebak kita sekarang lagi naik apa nih? Nah ini adalah salah satu mobil roadster ya. Jadi ini atap terbuka, cabriolet. Yang jelas ini bukan mobil Eropa, tapi mobil Jepang. Jadi guys, sekarang aku lagi naik S2 alias Honda S2000. Jadi S2000 ini awal terkenalnya itu keluarnya mulai tahun 99. Nah, untuk Honda S2000 ini termasuk Honda S2000 AP1. Ini adalah generasi pertamanya S2000. Nah, untuk mobil ini, jadi untuk mesinnya sendiri udah DOHC dan VTEC. Mobil S2000 ini mesinnya tuh 2000 cc, 4 silinder, dan ini nih mobilnya bener-bener apa ya, nggak dipasang turbo, nggak ada apa-apain lah istilahnya. Nah jadi mobil ini mesinnya udah di porting polish. Nah jadi tenaganya tuh lebih besar. Nah jadi guys, nanti kita akan cari parkiran dulu biar kita ngobrolnya juga lebih enak. Ngobrol apa sih, reviewnya lebih enak karena kan ini kan terbuka ya, istilahnya kan angin tuh kencang, jadi takutnya audionya tuh kurang bagus. Cuman kali ini aku kasih tunjuk aku nyetirnya gimana dan biar keren aja. Nah, sekarang aku udah di basement. Dan biasanya kalau udah di basement ini, kita akan memulai mereview mobil ini. Ini adalah Honda S2000 atau bisa dikenal dengan sebutan Honda S2K. Nah, ini termasuk mobil dengan aliran roadster. Kenapa disebut roadster? Karena ini two-seater atau 2 penumpang, cabriolet, terus juga bobotnya ini 50-50, dalam arti kata mesinnya itu agak mundur ke belakang. Jadi bobotnya beratnya di tengah, nggak berat ke depan lagi. Nah, awalnya mobil ini dikeluarkan Honda untuk menyaingi Porsche Boxster. Tapi Porsche Boxster yang tahun lama ya, yang sebelum tahun 2000. Dan Porsche Boxster ini sama-sama 2 penumpang, cabriolet juga. Tapi pada zaman itu ada pesaing-pesaing lainnya yang dikeluarkan oleh brand-brand mobil lainnya. Seperti Mazda mengeluarkan Miata MX-5 yang udah aku review juga kemarin sama Om Fitrayeri. Terus juga ada BMW atau BMW Z3 dan juga keluarin Z4. Dan rata-rata mobil-mobil roadster itu mesinnya emang agak mundur ke belakang agar bobot beratnya itu nggak berat di depan, jadi pindahnya ke tengah. Jadi mobil Honda S2000 ini itu adalah generasi yang pertama atau AP1. Jadi ini diproduksi dari tahun 99 sampai tahun 2003. Sedangkan yang generasi setelahnya atau yang facelift itu diproduksi dari tahun 2004 sampai 2009. Tata letak
mid-engine depan, mesinnya tuh mundur ke belakang, dan juga rear-wheel drive atau penggerak roda belakang menggunakan teknologi DOHC VTEC 4 silinder 2000 cc. Kode mesinnya itu F20C. Jadi untuk gearbox ini atau mesin mobil ini dikawinkan dengan transmisi manual. Jadi gearbox manual 6 speed, 6 speed, 6 kecepatan yang udah kita jalanin tadi barusan di jalanan. Nah, untuk sistem kemudi, mobil ini memakai power steering elektrik. Power steeringnya bukan pakai pompa, tapi udah pakai elektrik. Nah, ngomong-ngomong velg, standarnya itu sebetulnya ring 16. Cuman untuk yang mobil ini, ring 17. Emang beda sendiri. Nah, mobil S2K ini di Jepang juga ada yang versi VGS-nya atau VGS-nya, dan itu tuh track version yang biasa dibuat pembalap yang di sirkuit biasa di Jepang. Nah, setelah itu di Amerika juga ada sangat populer dan dia masuk ke pasar domestik Amerika atau USDM, yaitu United States Domestic Market, dengan berbagai macam varian warna. Ada Berlina Black, Formula Red, Grand Prix White, dan juga Silverstone Metallic. Nah, kalau kita lihat dari eksterior, yang kelihatan mobil ini istimewa itu adalah warnanya atau kombinasi warnanya. Jadi bodinya tuh putih dan terusnya soft topnya atau atapnya ini warna merah, interior dalamnya juga pun merah. Jadi kita bisa bilang white on red. Jarang banget warnanya tuh kayak begini S2000. Nggak tahu juga ya, aku sendiri belum pernah ngeliat di Indonesia ada S2000 yang warnanya seperti ini. Cuman kalau ada ya kabarin aja. Nah, untuk mesin sendiri, mesinnya engine-nya udah di refresh, udah porting polish, jadi udah bukaannya lebih gede, jadi memungkinkan mobil ini juga lebih tinggi horsepower-nya. Mesinnya juga udah balance, terus headernya juga pakai Skunk 2, throttle-nya juga pakai Skunk 2, jadi emang Skunk 2 tuh identik dengan Honda. Nah, sekarang kita mau lihat engine-nya seperti apa, penasaran juga kan? Nah, aku buka dulu mesinnya. Nah, apa yang tadi udah aku kasih tahu, udah aku jelasin juga. Ciri-ciri Roadster sendiri itu mesinnya itu tuh biasanya kan dekat dengan radiator. Ini nih dia malah mundur, jadi lebih ke tengah gitu. Jadi mesinnya tuh mundur ke belakang nih. Karena mesinnya ini mundur ke belakang, jadi bobotnya itu 50-50. Jadi oke. Nah, sekarang kita bakal buka soft topnya. Let's go! Nah, sebenarnya ini udah elektrik untuk roofnya. Cuman ini ada namanya dua kunci di kanan dan kiri. Nah, terus ini ada pencetan roof. Nah, sekarang kita bakal buka roofnya. Voila! Nah, ini emang bener-bener kelihatannya tuh mewah. Emang mewah ini mobil dengan interior yang warna merah, terus luarnya putih. Jadi, jadi kita lihat cover engine tadi kan udah radiator semuanya udah ECU tuh juga udah pasti pakai standar, belum stand alone, tapi udah di remap ECU bawaannya. Terus juga kaki-kaki dia belum pakai coil over, tapi setelah aja udah diganti gitu. Nah, untuk kopling sendiri emang agak berat karena udah dipakein kopling kompetisi, mereknya aduh aku lupa apa. Cuman apa ya, flywheelnya juga udah diganti, flywheel chromoly mereknya Spoon. Jadi buat kopling kompetisi tuh otomatis flywheel juga wajib racing juga biar traksinya itu tuh bagus. Yang bikin mobil ini terkenal pada saat itu karena mobil ini dipakai di film Fast and Furious
ada 2 kali ini mobil muncul nih. Yang pertama itu dipakai sama Suki yang warnanya pink itu, dan sebelumnya juga pernah dipakai oleh Johnny Trans yang S2000-nya warna hitam. Kalau nggak salah waktu itu yang balap-balapan di gurun. Untuk dibanding sama pesaingnya Miata MX-5, S2000 ini memang masih populer di tahun itu karena secara performance, secara handling dia lebih unggul dibanding Miata MX-5. Tapi kalau Miata MX-5 punya mamaku tuh udah jauh lah ya, maksudnya lebih kenceng dibanding mobil ini karena mesinnya udah dipakain turbo, udah dimacam-macamin lah. Nah, yang bikin mobil S2000 ini juga orang suka karena dia ini tuh punya macam-macam kit atau body kit. Jadi ada Mugen, ada apa lagi ya? Pokoknya tuh banyak banget modifikasi untuk body kitnya. Jadi bisa bongkar pasang kayak kita lagi main Tamiya gitu ya. Jadi bisa diganti, spoiler bisa diganti, size kartu juga bisa diganti, fendernya juga bisa diganti. Jadi body kitnya tuh banyak banget untuk mobil S2000 ini. Nah, gosipnya mobil ini S2000 bakal comeback di tahun 2024. Nah, katanya juga itu pakai mesin Civic Type R. Wow. And also, pas aku baca, bentuknya itu tuh nggak beda jauh sama yang bakal nanti yang comeback yang gosipnya itu. Kalau emang bener mesinnya pakai Type R, pasti harganya udahlah, bung, tinggi banget, dalah. Tapi ya sudahlah, kita lihat aja kan ya, 2024 masih lama juga. Isabel, tolong tutup pintu. Thank you Isabella. Nah, jadi mobil S2000 ini adalah terkencang tercepat yang pernah aku naikin. Kenapa? Karena aku belum nyobain mobil S2000 lain. Jadi kalau ada yang punya, bolehlah komen. Pengen lihat juga dong. Sekian dulu untuk review mobil Honda S2K ini. Maaf kalau masih banyak kekurangan atau apalah, karena aku juga baru masih belajar. Dan nantikan juga review aku dengan mobil-mobil kita yang lain. Masih banyak banget mobil-mobil JDM-nya, ada juga mobil Eropa klasiknya. Kalian bisa banget komen mau aku review mobil mana dan yang apa. Dan menurut kalian lebih suka Honda S2000 atau Mazda Miata MX-5? Komen ya, komen biar aku tahu gitu. Terima kasih banyak udah nonton. Aku pamit, dan siapa bilang perempuan nggak ngerti mobil.